wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan simulasi BUPKI sidang kedua. Saya Alika sebagai narator, saya Uci sebagai RT Sudaroso, saya Rahmadewi sebagai Mohata, saya Dunia sebagai Dasa, saya Ayub sebagai Abdul Kamar, saya Ridwan sebagai Reziman, saya Riko sebagai Tuan Zakir, saya Rahim sebagai IF Sedana. Selamat menyaksikan BUPKI tanggal 10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945. Setelah dibuka oleh Ketua DR Jitman Wityo Dinigrat, dilanjutkan penambahan anggota baru, yaitu Abdul Fattah Hasan, Asyikin Natanegara, Suryo Hamid Joyo, Muhammad Nur, Besar Abdul Kafar. Kemudian Insinyur Soekarno selaku Ketua Panitia Kecil melaporkan hasil kerjanya bahwa panitia kecil telah menerima usulan-usulan yang dibagi menjadi 9 kelompok, yaitu 1. Meminta merdeka selekas-lekasnya, 2. Mengenai dasar negara, 3. Unifikasi atau federasi, 4. Bentuk negara dan kepala negara, 5. Warga negara, 6. Usulan daerah, 7. Agama dan negara, 8. Pembelaan negara, 9. Dan usulan keuangan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat panitia dan anggota-anggota Dokuritus Zumi Teosaka yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua dapat hadir di sini tanpa halangan suatu apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran tuan-tuan sekalian. Dengan sambutan pembukaan saya ini, saya umumkan bahwa sidang BPUPKI yang kedua ini resmi dibuka. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurang dari tutur kata, saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan sekalian. Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku Ketua Panitia Kecil yang telah dibuat pada sidang BPUPKI. Yang pertama, usulan-usulan yang dapat saya terima adalah 1. Usulan mengenai dasar negara, 2. mengenai unifikasi atau federasi, 3. tentang keuangan, 4. tentang agama dan negara, 5. tentang pembelaan negara, 6. tentang warga negara, 7. tentang bentuk negara dan kepala negara, 8. tentang daerah, dan yang ke-9 adalah meminta merdeka selekas-lekasnya. Paduka Tuan Ketua, saya juga akan mengumumkan bahwa adanya tambahan anggota baru, yaitu Abdul Fattah Hasan, Asyikin Natanegara, Suryo Hamid Joyo, Muhammad Nur, Besar, dan Abdul Kafar. Teman-teman anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi yang suci, baiklah kita mengheningkan kita supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh suatu hal yang tidak suci, tetapi dengan segala ikhlas menghadapi keputusan bentuk negara yang akan diinginkan dengan hati yang murni, yang tidak dipengaruhi oleh suatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu, saya mohon kepada tuan-tuan sekalian, sukalah tuan-tuan berdiri di hadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta doa. Usul itu kita berbukti dan saya minta marilah kita mengheningkan kita supaya mendapat pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan. Kita membaca Al-Fatihah persidangan BPUPKI yang kedua ini. Sedangkan yang non-muslim berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Anggota BUPKI memulai berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Mari kita mulai pemungutan suara dengan cara voting. Kita harus dengan cara voting. Mengapa tidak musyawarah mufakat saja? Karena dengan voting kita bisa memutuskan masalah dengan adil. Kita juga dapat menghemat waktu karena kita tidak mengeluarkan kata yang tidak penting. Marilah tuan-tuan kita lakukan voting untuk menentukan bentuk negara.
Sesudah itu dilakukan pemungutan suara. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 sistem yang memilih Republik, ada 56 sistem, Kerajaan 6, lain-lain 2, dan non 1. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang Dokuriku Jumbi Teosaka yang kedua kali ini. Yang melahirkan 6 sistem ialah yang 55 Republik, 1 Kerajaan, Gak apa-apa, lanjut. 6 kerjaan, 1 belangko, dan 2 lain-lain. Jadi semua ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Nanti kita membuat pelaporan yang sejelas-jelasnya. Jadi putusan panitia itu republik. Sudah terang republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat. Nasionalisme dan patriotisme terlihat sangat nyata dalam perbincangan sidang BUPKI tanggal 10 dan 11 Juli 1945 ketika membahas masalah wilayah negara. Semangat tersebut antara lain dikemukakan oleh beberapa tokoh berikut ini. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian angkatan, hendakkan sanggup pula mengakui bahwa tanah air 6. Usulan daerah, 7. Agama dan negara, 8. Pembelaan negara, 9. Dan usulan keuangan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat panitia dan anggota-anggota Dokuriku Jumbi Teosaka yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua dapat hadir di sini tanpa halangan suatu apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran tuan-tuan sekalian. Dengan sambutan pembukaan saya ini, saya umumkan bahwa sidang BPUPKI yang kedua ini resmi dibuka. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurang dari tutur kata, saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan sekalian. Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku Ketua Panitia Kecil yang telah dibuat pada sidang BPUPKI. Yang pertama, usulan-usulan yang dapat saya terima adalah 1. Usulan mengenai dasar negara, 2. Mengenai unifikasi atau federasi, 3. Tentang keuangan, 4. Tentang agama dan negara, 5. Tentang pembelaan negara, 6. Tentang warga negara, 7. Tentang bentuk negara dan kepala negara, 8. Tentang daerah, dan yang ke-9 adalah meminta merdeka selepas-lepasnya. Paduka Tuan Ketua, saya juga akan mengumumkan bahwa adanya tambahan anggota baru, yaitu Abdul Fattah Hasan, Asikin Nata Negara, Suryo Hamid Hijojo, Muhammad Nur Besar, dan Abdul Kahar. Anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi yang suci, baiklah kita mengheningkan kita supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh suatu hal yang tidak suci, tetapi dengan segala ikhlas menghadapi keputusan bentuk negara yang akan diberikan dengan hati yang murni, yang tidak dipengaruhi oleh suatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu, saya mohon kepada tuan-tuan sekalian, sukalah tuan-tuan berdiri di hadapan hadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta doa. Usul itu kita berbukti dan saya minta marilah kita mengheningkan cita supaya mendapat pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan. Kita membaca Al-Fatihah persidangan BPUPKI yang kedua ini. Sedangkan yang non-muslim berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Anggota BUPKI memulai berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Mari kita mulai pemungutan suara dengan cara voting. Harus dengan cara voting. Mengapa tidak musyawarah mufakat saja? Karena dengan voting kita bisa memutuskan masalah dengan adil. Kita
Kita juga dapat menghemat waktu karena kita tidak mengeluarkan kata yang tidak penting. Marilah tuan-tuan kita lakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Sesudah itu dilakukan pemungutan suara. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 sistem yang memilih. Republik ada 56 sistem, kerajaan 6, lain-lain 2, dan non 1. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang Dokuriku Jumbi Teosaka yang kedua kali ini. Yang melahirkan 6 sistem ialah yang 55 republik, 1 kerajaan. Coba apa lanjut? 6 kerajaan, 1 belangko, dan 2 lain-lain. Jadi semua ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Nanti kita membuat pelaporan yang sejelas-jelasnya. Jadi putusan panitia itu republik. Sudah terang, republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat. Nasionalisme dan patriotisme terlihat sangat nyata dalam perbincangan sidang BUPKI tanggal 10 dan 11 Juli 1945 ketika membahas masalah wilayah negara. Semangat tersebut antara lain dikemukakan oleh beberapa tokoh berikut ini. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian angkatan, hendakan sanggup pula mengakui bahwa tanah air Melayu itu sebagian dari tanah air kita. Tanah Papua itu sumber kekayaan kita, jangan sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia belaka. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam menutup batas halaman tanah air kita, hendakkan kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah dia didasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pula apakah akan timbul kesanggupan akan merdeka atau tidak. Soal lain pula berhubungan dengan tanah Papua. Memang hal ini dalam ilmu pengetahuan ekologi bahasa Islam. Ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk dalam tanah Indonesia, tetapi fakta yang hal dilahirkan oleh orang yang menaruh buku yang kuat, tetapi ada juga fakta-fakta lain yang mengatakan bahwa seluruh Papua masuk Indonesia. Pernyataan Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai fakta yang mengatakan bahwa Bagaimana jika kalau kita menambahkan Malaya? Kami juga akan menegat Timur Portugis supaya masuk di wilayah Indonesia. Kami juga akan menambahkan Timor Portugis supaya masuk di wilayah Indonesia.